Perlu diketahui, Safar diartikan sebagai kosong karena di bulan ini, orang Arab pada zaman dulu pergi berperang yang menyebabkan kekosongan kota Mekah. Ada mitos yang menyebar kepada banyak orang bahwa bulan Safar merupakan bulan sial. Namun hal itu tidak bisa dibenarkan karena tidak ada waktu yang baik maupun sial. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada wabah dan tidak ada keburukan binatang terbang dan tiada kesialan bulan Safar dan larilah, jauhkan diri, daripada penyakit kusta sebagaimana kamu melarikan diri dari seekor singa, hari. Bukhari. Peristiwa Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima tawaran Nafisah untuk menikahi Khadijah. Rencana pernikahan pun dimatangkan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya, Hamzah bin Abdul Muthalib, salah seorang paman beliau, lantas mendatangi rumah Huwailid bin Asad bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Pasangan berbahagia ini dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang putri. Mereka adalah Abdullah, Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Pasalnya, di bulan Safar ini, Fatimah dinikahkan oleh Nabi dengan Ali bin Abi Thalib. Cerita pernikahan Ali dengan Fatimah di bulan Safar ini tidak lantas bermula dengan bahagia saja layaknya pernikahan biasa. Apalagi, pernikahan di bulan Safar ini menautkan seorang putri pimpinan kabilah dengan panglima perang yang termasyhur. Fatimah, biar bagaimanapun adalah sosok muslimah menawan dan putri dari Nabi, pemimpin umat sekaligus pimpinan politik yang menyatukan kabilah-kabilah di Arab. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, selain terkenal sebagai ulama juga panglima perang Islam yang pilih tanding. Ali dengan segala kemasyhurannya tidak serta dengan mudah bisa menikahi putri Nabi. Apalagi, saat itu, Abu Bakar dan Umar juga berniat menghitbah, melamar putri Nabi. Belum lagi beberapa sahabat, pimpinan kabilah yang kaya raya dan cerdik cendekia juga melakukan hal sama, ingin menyunting putri Nabi. Sedangkan Ali begitu miskin, tidak punya apa-apa, meskipun jenderal perang. Ali memang tidak berharta. Nabi lebih memilih Ali untuk menjadi pendamping putrinya. Mereka berdua pun dinikahkan pada bulan Safar. Inilah kisah abadi mengenai perjalanan Nabi saat meloloskan diri dari kepungan kaum Quraisy dan pergi berhijrah ke Madinah. Selama ini kisah perjalanan Nabi belum banyak dikisahkan dengan detail. Umat Islam kebanyakan hanya tahu setelah lolos dari Makkah dia kemudian ke Madinah, dan di sana, sebelum tiba di Madinah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan Masjid Quba, serta sesampainya di Madinah mendirikan Masjid Nabawi, itu saja. Namun dalam tulisan sejarah Muhammad yang ditulis Muhammad Hussein Haikal, perjalanan hijrah Rasulullah ditulis lebih detail. Ini sangat membantu menjelaskan apa saja yang terjadi pada saat Rasulullah SAW yang ditemani Abu Bakar melakukan perjalanan itu yang berbeda dengan biasanya karena memakai rute memutar untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Maka perjalanan menjadi lebih panjang dan lama dari biasanya yang kalau ditempuh dengan berjalan kaki dan naik unta hanya memakan waktu 2 pekan lamanya. Pada hari ketiga, bila mereka berdua sudah mengetahui bahwa orang sudah tenang kembali mengenai diri mereka, orang yang disewa tadi datang membawakan unta kedua orang itu serta untanya sendiri. Juga Asma, putri Abu Bakar datang membawakan makanan. Oleh karena ketika mereka akan berangkat tak ada sesuatu yang dapat dipakai menggantungkan makanan dan minuman pada pelana barang. Asma merobek ikat pinggangnya lalu sebelahnya dipakai menggantungkan makanan dan yang sebelah lagi diikatkan. Karena itu ia lalu diberi nama Datin Nitakain, yang bersabuk 2. Wadan atau Apwa merupakan salah satu daerah yang terletak di antara kota Makkah dan Madinah. Oleh karenanya, perang ini diberi nama Perang Apwa, Udah. Perang yang satu ini memang tidak terlalu masyhur sebagaimana Perang Uhud dan Perang Badar. Bahkan dalam kitab-kitab sirah juga jarang disebutkan. Meski demikian, perang ini tetaplah peristiwa bersejarah yang tidak boleh dilupakan umat Islam dalam mengingat perjuangan Rasulullah. Tidak hanya itu, Perang Apwa juga menjadi permulaan perang dari beberapa peperangan selanjutnya.
Usama bin Zaid adalah salah satu sahabat dekat Nabi Muhammad. Beliau mendapat julukan Hib Rasulullah yang artinya jantung hati Rasulullah. Usama bin Zaid tercatat dalam sejarah Islam sebagai panglima termuda sekaligus terakhir yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Beliau adalah anak Zaid bin Haritsah dari Ummu Aiman. Dahulu, ibunya pernah menjadi pembantu dan pengasuh Rasulullah di masa kecil, sedangkan ayahnya adalah panglima besar yang selalu mengibarkan panji Islam di medan perang. Setelah Rasulullah menyelesaikan haji wada, beliau menunjuk Usamah menjadi komandan perang untuk melakukan ekspedisi penaklukan Romawi. Pada awalnya, kaum muslimin merasa heran dan tidak percaya atas pilihan Rasulullah, sebab saat itu usia Usamah masih sangat belia yakni 18 tahun. Masih ada ksatria kaum Muhajirin dan Ansor yang lebih layak menempati posisi Usamah. Mendengar sikap kaum muslimin yang menyaksikan kemampuan Usamah, Rasulullah akhirnya angkat bicara. Beliau mengatakan kepada mereka bahwa ia memilih Usamah karena memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memimpin ekspedisi peperangan. Mendengar penjelasan tersebut, para sahabat dan kaum muslimin lainnya akhirnya menyetujui kepemimpinan Usamah bin Zaid. Akhirnya pasukan yang dipimpin Usamah berangkat untuk menaklukkan Romawi. Namun belum jauh pasukan bergerak, kabar wafatnya Rasulullah datang sehingga Usamah menghentikan laju pasukannya. Ia bersama Umar dan Abu Ubaidah bergegas ke rumah Nabi. Melalui musyawarah yang masih diliputi kesedihan, kaum muslimin mengangkat Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah. Pasca Perang Uhud, kaum muslimin menghadapi peristiwa yang menggoncangkan, yaitu terjadinya peristiwa di Raji dan Biru Mauna. Peristiwa berdarah ini melunturkan wibawa mereka yang baru saja tumbuh. Pasca peristiwa Raji dan Sumur Mauna itu kaum munafik dan orang Yahudi menjadi semakin berani berbuat kurang ajar kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Pada tahun ke-3 Hijriyah, beberapa utusan dari kabilah Utlal dan Qoroh datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa berita tentang Islam telah sampai kepada mereka. Oleh sebab itu, mereka sangat membutuhkan orang-orang yang akan mengajarkan kepada mereka agama. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus beberapa orang dari sahabatnya, antara lain, Mursaid bin Abi Mursaid, Khalid bin Al-Bakir, Ashim bin Sabit, Hubaib bin Adi, Zaid bin Datsinah dan Abdullah bin Tariq. Rasulullah SAW menunjuk Ashim bin Tasbit sebagai amir mereka.